Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Bapak Dodi, yang juga Ketua Komisi 2 DPR RI, hadir juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Ini ada dari Sumatera 2, kemudian Jawa 3, Papua, kemudian Jawa 1, Maluku. Udah ya, itu yang hadir pada kesempatan ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah hadir untuk memenuhi undangan kami. Rekan-rekan wartawan sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa pendaftaran pilkada serta tahun 2024 akan dimulai pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus ya. Nah, sekarang sudah tanggal 18 Juli 2024, artinya tinggal 1,5 bulan lagi waktu ya kita untuk segera menyampaikan pasangan calon dari masing-masing partai. Sebenarnya Partai Golkar sejak tanggal 11 November 2023 telah mengeluarkan 1.117 surat perintah penugasan kepada Bacakada dari internal Partai Golkar untuk melaksanakan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas yang diberikan waktu itu adalah bagaimana mereka melaksanakan panca sukses dari Partai Golkar. Panca sukses itu artinya di situ ada sosialisasi bagaimana kita visi Indonesia sejahtera tahun 2045 ya. Kemudian kedua juga mereka diperintahkan untuk membantu konsolidasi dari DPD kabupaten kota di mana mereka bertugas atau ikut pilkada nanti, dan yang paling penting mereka membantu mensukseskan pemilihan presiden, kemudian pemilihan legislatif, dan pada gilirannya adalah pilkada yang akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 nanti. Nah, dari 1.117 sebenarnya ada provinsi yang calonnya lebih dari satu. Kenapa kita memberikan surat perintah? Ya karena masih banyak. Karena kabupaten, provinsi itu bisa lebih dari satu. Ya. Kemudian berjalan berikutnya mengerucut kepada yang namanya dari kita adalah surat instruksi. Kalau surat perintah masih umum, banyak orang. Nah, waktu kita mengeluarkan surat instruksi itu sudah kepada calon. Tinggal satu calon tiap-tiap kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, apa yang dia harus lakukan setelah mendapatkan surat instruksi ini? Ya, mereka melakukan sosialisasi ya dengan partai-partai lain untuk membentuk koalisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi mereka membangun koalisi. Kedua, mereka mendapat instruksi untuk segera mencari pasangan, karena ada yang mungkin dapat surat instruksi yang sebuah wakil, berarti kira-kira dengan siapa calon pimpinannya. Kemudian kalau dia katakan sebagai pimpinan, dengan siapa kira-kira wakilnya. Itu surat instruksi. Dan setelah itu, kalau surat perintah tadi ada 3 survei tambah saja. Ada 3 survei yang harus dilakukan.
dan kemarin sudah dimulai dan sudah dipresentasikan pada bulan Juli. Bulan Juli ini sudah ada presentasi. Ya. Kemudian dari situlah keluar yang namanya surat instruksi. Nah, kalau surat perintah ini lebih kepada perorangan, ya, kepada perorangan. Kemudian surat instruksi mengeluarkan untuk mereka melakukan katakan survei untuk pasangan calon. Jadi udah pasangan. Karena setelah itu surat instruksi ini akan dipelajari oleh rekan-rekan dari pemenangan pemilu untuk di situ dikeluarkan surat perintah, ulangi surat keputusan. Nah, surat keputusan ini yang sifatnya final and binding dan itu menjadi persyaratan untuk diajukan kepada KPU ataupun KPUD setempat. Nah, Partai Golkar sampai saat ini ya telah mengeluarkan 10 surat keputusan ya untuk pasangan calon. Ya. Kemudian ada pasangan calon untuk calon kepala daerah, gubernur maupun wakil gubernur. Ya. Kemudian telah mengeluarkan 21 surat keputusan ya terkait dengan bakal calon wali kota, wakil wali kota, kemudian bupati dan wakil bupati. Jadi ini sementara dan itu berproses sangat cepat ya, karena setelah mereka dari surat instruksi itu ya, mereka biasanya sebelum dapat surat instruksi biasanya mereka sudah punya, karena mereka sudah kerja ya, mereka sudah punya koalisi, sudah membentuk koalisi, sudah punya pasangan calon. Setelah kita sampaikan ini biasanya akan cepat bergulir sehingga diharapkan sebelum waktu yang ditentukan bahwa Partai Golkar telah memenuhi syarat di seluruh katakan 37 provinsi, kemudian 508 kabupaten kota, karena ada 7 kabupaten kota di DKI tidak ikut pilkada, kemudian 1 provinsi daerah istimewa Yogyakarta tidak ikut pilkada, jadi hanya 3 dan itu terus bergulir. Dan mudah-mudahan dengan mengacu, dengan melihat evaluasi pilpres dan pileg lalu, Partai Golkar itu insya Allah atas bantuan dari rekan-rekan wartawan juga, kita akan memenuhi target kita yaitu 60%. Ini bukan target yang muluk-muluk, karena pilkada terakhir tahun 2020 target kita sama 60%. Tetapi yang kita dapat waktu itu adalah 61,11%. Dan insya Allah ya pada pilkada 2024 target kita akan kejar sebesar 60%. Demikian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya kami silakan kepada Pak ya. Ya, Pak Doli nggak ada. Mungkin dari rekan-rekan wartawan ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Halo Pak, saya Yakub dari Media Indonesia. Mungkin mau bertanya terkait DKI dan Jawa Barat ini, apakah dengan dirapatkannya hari ini sudah ada surat rekomendasi belum Pak? Sudah keluar belum Pak nama-namanya Pak? Terutama dari Babalur untuk DKI atau Jawa Barat untuk Ridwan Kamil. Terima kasih Pak. Satu dulu ya, apa DKI tadi ya? DKI sama Jabar. Jabar. Jadi pertama untuk Jabar, kita telah mengeluarkan surat penugasan kepada Bapak Ridwan Kamil untuk Jakarta dan untuk Jawa Barat. Tetapi dari hasil survei sebagian sudah dirilis terbuka, ya. Ternyata Pak Ridwan Kamil lebih kuat di Jawa Barat. Ada survei
yang sampai 52%, dan survei Kompas kemarin kalau nggak salah 36,7%, sangat bagus, ya, sangat bagus. Nah itu untuk nanti kita lihat Pak Ridwan Kamil, ya mungkin teman-teman tahu dia lagi OTW kemana nih, ya itu. Kemudian Jakarta, ya Jakarta kita telah memberikan surat instruksi. Nah surat instruksi kepada Babah Alun atau Pak Yusuf Hamka, orang katakan Bapak jalan tol, ya itu. Nah tugas yang diberikan kepada beliau adalah sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Kita akan lihat perkembangan survei nanti seperti apa, ya. Masih ada waktu, saya katakan let's say mungkin 1 bulan ini, 10 hari ke depan kita akan lihat, ya, survei Babah Alun ini seperti apa, ya. Mudah-mudahan, ya, kita punya variabel pilihan yang bagus, baik beliau untuk wakil gubernur maupun sebagai gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta. Kira-kira demikian, Mas. Saya Billy Pak dari Kompas, izin ada sedikit. Kalau tadi Jabar DKI, kalau di Jateng seperti apa ya Pak? Kan di survei Kompas juga Kaisang, Lutfi dan Gus Yassin juga lumayan tinggi elektabilitasnya. Kalau Golkar sendiri sekarang masih kukuh sama Pak Lutfi atau mulai terpincut ke arah Mas Kaisang gitu. Baru pertanyaan kedua soal pelantikan wakil menteri yang nanti bakal ini itu Pak. Khusus ini aja dulu wakil menteri nanti, khusus pilkada aja. Oh, oke. Siap. Jadi kalau wakil menteri itu appointed. Jadi hak prerogatifnya presiden terpilih. Kita tunggu aja. Nah sekarang Jawa Tengah. Jawa Tengah dari beberapa calon, ya perkembangannya cukup menarik, ya. Ada Pak Lutfi, ada Wagub incumbent, ya Pak, ya. Kemudian ada Pak Sudaryono dan lain sebagainya. Yang menarik, katanya Pak Sudaryono itu mundur dari pencalonan sebagai bakal calon gubernur. Nah ini peta politiknya akan berubah, ya. Kita akan lihat, ya. Pertama tentunya Pak Lutfi ini kan masih anggota Polri aktif. Jadi tentunya lihat, artinya dalam konteks ini beliau belum kerja untuk politik. Beliau mungkin masih profesional bekerja untuk kepolisian. Nah, itu hasilnya sudah seperti itu. Bagaimana wakilnya kita lihat, ya. Di situ juga kita tahu Pak Kaisang apakah bisa ke sana dan lain sebagainya, atau ada calon lain yang juga kita akan tawarkan untuk Jawa Tengah. Jadi kita tunggu dalam beberapa hari ini, ya, perkembangan Jakarta, Jawa Tengah ini karena memang menarik, ya. Jelas ya, Pak. Dari Rakyat Merdeka, mungkin ada nggak yang sudah fix daerah-daerah yang sudah menerima surat keputusan, atau kapan fixnya akan disampaikan Partai Golkar untuk pilkada-pilkada ini? Saya katakan sudah ada 10, ya tadi, yang telah menerima surat keputusan. Artinya kalau yang bersangkutan sudah menerima surat keputusan, berarti itu sudah bakal pasangan calon, bukan calon lagi. Yang jelas pertama kita berikan kepada Jawa Timur, Bu Kofifa dengan Pak Emil Dardak, ya. Kemudian kita lihat juga perkembangan selanjutnya, yang mungkin di Sumatera ini insya Allah akan ada Pak Bobi, ya, Bobi dari Gerindra, wakilnya dari kita, ya. Dan kita lihat juga tempat-tempat lain, karena terus terang dalam pemilu yang lalu, pilkada yang lalu kan Partai Golkar cukup banyak incumbent yang kemarin sudah diganti PJ, dan mayoritas dari mereka akan maju lagi.
Contoh di Jawa Langit, di Kepri, ya kita punya Pak Ansar. Di Riau kita punya Pak Samsuar, ya, dan siap maju lagi. Kemudian di Bengkulu kita punya Pak Rohidin, dan beliau sudah mendapatkan surat keputusan. Kemudian nanti insya Allah ada di Lampung, ya, dan seterusnya kita akan lihat. Jadi sudah 10, nanti setelah lengkap mungkin baru kita rilis, ya. Demikian. Kalau Haya dari Kumparan, kalau untuk di Banten bagaimana follow up-nya ini Pak? Soalnya kan kalau misalnya di Koalisi Indonesia Maju ini seperti terpecah dua gitu, di Golkar dengan Bu Airin dan juga dengan kubu Andra Soni dan juga Dimyati Suksmana. Ini keputusannya seperti apa Pak kalau untuk di Banten? Banten nanti kita lihat, ya. Yang jelas partai-partai lain sudah berkoalisi, tapi ada partai yang belum berkoalisi. Mungkin dalam 1 minggu 2 minggu ke depan sudah clear, ya. Kita akan tahu banyak partai Golkar bagaimana dan lain sebagainya. Jadi kita tunggu saja. Tapi ini apakah memang tidak apa-apa gitu Pak, di Kimnya sendiri gitu, karena ini ada 2 perbedaan pendapat gitu Pak, ataukah ini memang ada perpecahan atau bagaimana? Di Golkar saya katakan itu kan biasa seperti itu. Contoh Lampung, dapil saya nih, ada Pak Arinal dan Pak Hanan. Wow, Pak Arinal incumbent diem, Pak Hanan yang anggota DPR rajin kemana-mana, ya. Orang kalau melihat itu terpecah. Tetapi setelah tahu bahwa Pak Arinal yang menerima surat instruksi, guyup lagi, yang bersatu untuk menang, ya. Kenapa saya katakan Golkar itu mengutamakan, dan itu biasa di partai Golkar. Kan saya katakan surat penugasan lebih dari 1, bukan berarti justru kita ingin melihat ya jaringan yang terbentuk seperti apa. Makin banyak jaringan setelah dikumpulkan jadi 1 kan makin kuat. Kira-kira gitu. Itu sama dengan Banten yang sudah clear Lampung. Ya. Pak, izin Pak, saya dari Kalimantan Selatan. Sudah spesifik mungkin Pak untuk Kalimantan Selatan, Pak sudah keluar rekomendasi. Saya dari media online kalselmaju.com. Kalsel insya Allah sudah clear, ya, sudah clear. Nanti mungkin waktu dekat kita akan serahkan segera surat keputusan, ya. Nanti kita umumkan surat keputusan. Kalau diumumkan sekarang surat keputusan itu udah nggak ramai, orang teman-teman nunggu gitu. Biar rekan-rekan wartawan agak penasaran dikit sama Golkar gitu, ya. Pak, kemarin menurut survei elektabilitas Kaisang sendiri seorang yang hanya menerima 1% Pak. Menurut survei dari DKI Jakarta ini, padahal kan sebelumnya kan Bapak Alun dicanangkan oleh Golkar untuk masuk bersama Kaisang di DKI Jakarta. Melihat survei ini, Golkar akan merapinya seperti apa nih Pak? Apakah akan tetap mengusung Gosang atau mengusung Kaisang bersama dengan Bapak Alun di Jakarta, atau ada ramuan-ramuan lain, ada rencana lain Pak, plan B-nya sebenarnya? Jadi waktu pertemuan di sini dengan Pak Kaisang, Ketua Umum PSI, kan disampaikan oleh Pak Erlangga Ketua Umum, kalau Pak Kaisang mau maju di DKI, kami punya calon wakil gubernur, Bapak Alun, kan itu, ya. Tetapi faktanya berkembang, Bapak Alun mendapatkan surat instruksi sebagai gubernur maupun sebagai bakal calon gubernur dan sebagai bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Jadi kita tunggu, kita sebenarnya 10 hari ini kita lihat hasil surveinya kayak apa, baru kita loncat 1 tingkat ke atas untuk mengeluarkan surat keputusan. Jelas ya? Oke, cukup ya? Ya, 1 lagi deh. Sudah
Pak Ahmad Lutfi karena kata beliau sudah ada instruksi dari Pak Erlangga untuk mengusung Pak Ahmad Lutfi. Sementara tadi dibilang masih ada wedensi melihat nama-nama lain di Jateng. Nah, sebenarnya gimana sih sikap DPP soal pengusungan Ahmad Lutfi di Jateng, karena DPD bilang sudah ada instruksi untuk mengusung, dan implikasinya kan kalau itu tinggal nunggu surat rekomendasi atau SK-nya ya. Nah, sekarang jadi di DPP penegasannya gimana Pak? Kita masih menunggu karena Pak Lutfi kan masih anggota Polri aktif yang saya sampaikan tadi. Kan nggak lucu, Kapolri ngasih perintah, Partai Golkar ngasih perintah. Ayo, jadi kita tunggu beliau pensiun, ada waktu katakan 7 sampai 10 hari, itu juga survei akan berjalan ya. Setelah itu kita lihat kira-kira Partai Golkar itu akan memberikan amanah itu kepada siapa ya, kita tunggu. DPD kan memang salah satu dia kan mencari calon sebanyak-banyaknya ya. Setelah dia dapatkan calon ya, kalau mekanisme di Golkar itulah yang dikatakan rekomendasi dari DPD Partai Golkar Jawa Tengah merekomendasikan, menyarankan Pak Lutfi kan gitu. Terus pasti pertanyaan berikutnya, elektabilitasnya gimana? Survei ya. Terus legalitasnya gimana? Oh, dia masih anggota Polri aktif bisa kan itu. Jadi kita sabar. Saya dengar Pak Lutfi dalam waktu dekat akan segera mengakhiri ikatan dinas, entah pensiun atau pensiun dini, kita tunggu aja. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.